antisipasi topik Wadas akan dibahas nggak sih Mas? Ada Sebenarnya persiapan? sebenarnya dibahas. Maka tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini, bertanya tentang semen Rembang yang saya selesaikan, meskipun itu bukan program Pemprov, Wadas sama, yang itu saya selesaikan dan itu PSN, karena kami dilatih bertanggung jawab, ya, dan selesai, insya Allah selesai. BPN membantu, BPWS menyediakan dananya, nah kami mencoba menyelesaikan berkomunikasi dengan rakyatnya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa dikatakan sebagai sosok biasa dan memiliki nyali, petarung yang luar biasa hebat. Meski dia adalah anak dari polisi, dia bukan jebolan dari didikan tentara atau polisi. Tidak ada sekolah militer yang pernah ia ikuti. Akan tetapi jiwa patriotisme dan perjuangannya sangat tinggi. Kenapa? Karena esensi yang diajarkan oleh orang tua, khususnya bapaknya, adalah mengenai tanggung jawab dan kehidupan yang diimplementasikan dengan cair dan begitu meresap dalam kehidupan Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Ganjar Pranowo memiliki kehidupan yang tidak mudah. Hidupnya bukan dari kaum ningrat. Beliau adalah orang yang lahir dari akar rumput, memiliki perjuangan selayaknya orang-orang biasa di Indonesia. Mayoritas pada umumnya adalah kaum pekerja. Hidupnya berjuang. Meskipun bukan lahir dari keluarga yang serba berkekurangan, beliau sejak kecil hidup bergaul bersama mereka-mereka yang kekurangan. Hidupnya melekat pada rakyat. Ia adalah sosok yang seperti orang kebanyakan. Yang kebanyakan di antara mereka hidup menggapai mimpi dengan perjuangan. Tanpa keistimewaan, Ganjar hidup dan besar di dalam sesuatu yang sifatnya sangat biasa. Sangat biasa dialami oleh masyarakat banyak, besar dan Indonesia, tidak mengecap pendidikan yang wah dan prestisius di era sejamannya. Banyak yang kuliah ke luar negeri, kuliahnya juga sangat normal. Ia ikut berjuang menumbangkan rezim Orde Baru yang ada di bawah tangan besi dan kaki tanah liat Soeharto. Tangan besi, tapi fondasi tanah liat, ia somplak. Mertuanya Prabowo ditumbangkan dengan mudah. Tak sampai 2 minggu setelah pemilu yang ngadi-ngadi, di tahun 1998, Soeharto tumbang. Soeharto lengser saat Indonesia sedang bergejolak. Ganjar Pranowo menjadi orang yang berbagian di dalamnya. Selain berpuluh tahun ia berjuang untuk reformasi, ia diberikan kesempatan oleh rakyat. 10 tahun ia berkarir politik sebagai pengampunan kebijakan di DPR RI. 10 tahun ia berkarir politik sebagai gubernur di Jawa Tengah. Tentu merupakan modal besarnya untuk menjadi Presiden RI 2024. Di bawah naungan dan didikan Partai Banteng, Ganjar Pranowo melesat kencang, mungkin melampaui banyak pemimpin sebayanya. Kasus di Wadas pun menjadi bahan serangan para relawan Prabowo kepada Ganjar Pranowo. Ganjar pun akhirnya menantang dalam debat. Jika berani, ayo buka kasus di Wadas. Jika tidak dibuka pun, Ganjar akan memberikan kuliah gratis kepada rakyat Indonesia soal Wadas. Tanggung jawab yang ia ambil sebetulnya bukan dimulai dari dirinya sendiri. Itu yang dia katakan di awal. Sekarang mari kita lihat nanti apakah bisa si Gemoy berani dibuka masa lalunya atau tidak. Penculik. Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa dikatakan sebagai sosok biasa dan memiliki nyali, petarung yang luar biasa hebat. Meski dia adalah anak dari polisi, dia bukan jebolan dari didikan tentara atau polisi. Tidak ada sekolah militer yang pernah ia ikuti. Akan tetapi jiwa patriotisme dan perjuangannya sangat tinggi. Kenapa? Karena esensi yang diajarkan oleh orang tua, khususnya bapaknya, adalah mengenai tanggung jawab dan kehidupan yang diimplementasikan dengan cair dan begitu meresap dalam kehidupan Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwa Ganjar Pranowo memiliki kehidupan yang tidak mudah. Hidupnya bukan dari kaum ningrat. Beliau adalah orang yang lahir dari akar rumput,
memiliki perjuangan selayaknya orang-orang biasa di Indonesia. Mayoritas pada umumnya adalah kaum pekerja, hidupnya berjuang. Meskipun bukan lahir dari keluarga yang serba berkekurangan, beliau sejak kecil hidup bergaul bersama mereka-mereka yang kekurangan. Hidupnya melekat pada rakyat. Ia adalah sosok yang seperti orang kebanyakan. Yang kebanyakan di antara mereka hidup menggapai mimpi dengan perjuangan. Tanpa keistimewaan, Ganjar hidup dan besar di dalam sesuatu yang sifatnya sangat biasa. Sangat biasa dialami oleh masyarakat banyak, besar dan Indonesia. Tidak mengecap pendidikan yang wah dan prestisius di era sejamannya. Banyak yang kuliah ke luar negeri, kuliahnya juga sangat normal. Ia ikut berjuang menumbangkan rezim Orde Baru yang ada di bawah tangan besi dan kaki tanah liat Soeharto. Tangan besi, tapi fondasi tanah liat, ia somplak. Mertuanya Prabowo ditumbangkan dengan mudah. Tak sampai 2 minggu setelah pemilu yang ngadi-ngadi, di tahun 1998, Soeharto tumbang. Soeharto lengser saat Indonesia sedang bergejolak. Ganjar Pranowo menjadi orang yang berbagian di dalamnya. Selain berpuluh tahun ia berjuang untuk reformasi, ia diberikan kesempatan oleh rakyat. 10 tahun ia berkarir politik sebagai pengampunan kebijakan di DPR RI. 10 tahun ia berkarir politik sebagai gubernur di Jawa Tengah. Tentu merupakan modal besarnya untuk menjadi Presiden RI 2024. Di bawah naungan dan didikan Partai Banteng, Ganjar Pranowo melesat kencang, mungkin melampaui banyak pemimpin sebayanya. Kasus di Wadas pun menjadi bahan serangan para relawan Prabowo kepada Ganjar Pranowo. Ganjar pun akhirnya menantang dalam debat. Jika berani, ayo buka kasus di Wadas. Jika tidak dibuka pun, Ganjar akan memberikan kuliah gratis kepada rakyat Indonesia soal Wadas. Tanggung jawab yang ia ambil sebetulnya bukan dimulai dari dirinya sendiri. Itu yang dia katakan di awal. Sekarang mari kita lihat nanti apakah bisa si gemoy berani dibuka masa lalunya atau tidak. Penculik. Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa dikatakan sebagai sosok biasa dan memiliki nyali. Petarung yang luar biasa hebat. Meski dia adalah anak dari polisi, dia bukan jebolan dari didikan tentara atau polisi. Tidak ada sekolah militer yang pernah ia ikuti. Akan tetapi jiwa patriotisme dan perjuangannya sangat tinggi. Kenapa? Karena esensi yang diajarkan oleh orang tua, khususnya bapaknya, adalah mengenai tanggung jawab dan kehidupan yang diimplementasikan dengan cair dan begitu meresap dalam kehidupan Ganjar Pranowo. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.